maka ketahuilah Allah sudah meluaskan jalannya agar kewajiban itu ya jatuh tidak terkena kepada orang yang tidak mampu. Jadi jangan dikaras-karasi kalau nyegeran meminta-minta kemarin di sana. Perumpamaannya seperti apa kemarin? Masalu may yu'ammir qasran wa yukharribu misra. Nah, itu sama perumpamaannya seperti orang yang membangun kota, membangun istana. Istana dibangun di tengah kota, padahal kotanya sedang dia hancur. Artinya orang itu memang dia tidak diwajibkan, ada apa dia melakukan ibadah tersebut sehingga ya hatinya berharap kepada manusia, ya tidak mempunyai bekal, bahkan kadang-kadang dia bisa melakukan perbuatan dosa karena sebab berharap kepada manusia itu dan yang lainnya. Jadi ahsannya, bagusnya kalau seperti itu dia sudah bukan orang yang mustati, bukan orang yang mampu, maka orang tersebut lebih baik tidak usah berhaji. Simpelnya seperti itu. Nah, nabbahana ala dzalik, sambungannya. Maka kita diperingatkan dengan hal yang demikian. Ya. Kita diperingatkan dengan hal yang demikian. Beda halnya dengan orang-orang yang dahulu. Kalau orang-orang dahulu itu ya, memang mereka itu ada ya, miskin. Banyak orang-orang soleh itu miskin. Banyak orang-orang yang rezekinya itu pas-pas, tapi dia orang soleh. Dia berangkat kadang-kadang haji, berangkat kadang-kadang dia itu menuju Baitullah. Apabila datang bulan-bulan haji tersebut, mereka berangkat dengan apa? Ala gadam tajrid. Ada namanya ala gadam tajrid. Berangkat sudah Allah. Berangkatnya apa? Allah. Memang dia tidak wajib. Tapi apa? Kemarin ada pembahasan orang yang berangkatnya itu karena memang dia rindu dengan Allah, rindu dengan panggilan Allah, semata-mata untuk mengagungkan syariatnya Islam yaitu al-hajj, maka orang seperti ini imannya besar. Ya. Ini imannya besar. Kenapa? Karena orang tersebut ketika dia berangkat dia tidak berharap kepada manusia. Ketika berangkat orang tersebut dia menawakalkan keluarganya kepada Allah. Memang hidupnya tajrid. Ada dalam pembahasan masalah ilmu tasawuf itu magamu tajrid. Magam tajrid itu artinya rezeki itu datang, dia alhamdulillah. Dia rezeki enggak datang, alhamdulillah. Artinya magamnya itu beda lah lawan orang-orang yang awam. Dia mempunyai kedudukan. Nah, banyak orang-orang soleh seperti itu. Tapi orang yang magam tajrid ini, ketika dia itu berangkat, dia enggak berharap kepada manusia. Bahkan dia tidak meninggalkan kewajibannya. Bahkan dia tidak sibuk dengan siapa? Dengan orang-orang yang berangkat dengan dia. Dia tidak berharap dengan orang-orang yang berangkat dengan dia. Memang magamnya tajrid. Kalau umpamanya datang rezeki dari Allah melalui perantaraan hamba, alhamdulillah. Kalau tidak ada umpamanya, ya alhamdulillah. Nah, ini tidak jadi masalah. Walau sekalipun orang tersebut dia tidak diwajibkan untuk haji. Karena apa? Karena garisan mustati', garisan orang-orang yang bilangannya mampu itu tidak terkena dengan dia. Nah, tapi kalau umpamanya berangkat hanya berharap kepada orang, sibuk dengan mengharapkan apa yang di kantongnya orang, nah lebih baik itu enggak usah. Lebih baik tidak usah. Allah sudah meluaskan sebab-sebabnya, kita tidak wajib, maka jangan dikarasi. Nah, di sini pahami di antara orang yang benar-benar berharap kepada Allah dan berharap kepada makhluk saat dia berangkat haji. Nah, li'anna katsiran minal 'ammah yusafiruna 'ala hadzal wajh. Karena hampir banyak secara umum orang itu tulak berhaji
dengan cara yang model seperti tadi. Duit kadada tulak, anak bini rezeki nafkahnya kadada jua. Tulak napa dalam hati kawajakan aja banyak aja kekawanan ya. Nah ini kan usaha mun kene. Sango harus ada tulak di sana. Anak bini bang ada aja kena umpamanya keluarga menanggung itu ini macam-macam. Nah ini sudah kada mustati ngarannya. Lain lawan nang kedudukan tajrid tadi lain. Ini berharap lawan makhluk. Apalagi umpamanya salang bepasan lawan orang. Anak kula biniku ingatakan umpamanya. Nah ini mau ki orang ngarannya. Nah ini kada mau nang kayak ini. Lah banyak orang yang berpergi haji ini dengan cara yang seperti ini. Padahal orang tersebut dia tidak tergolong dengan karakter atau batasan orang yang mustati. Kan dalam apa? Dalam haji itu manistata ilaihi sabila. Siapa orang yang mampu untuk berjalan menuju haji tersebut. Nah arti menuju jalan haji tersebut apa? Saat berangkat sangu ada, ketika bulik sangu ada. Nah kemudian apa? Kemudian alat berangkatnya ada, anak bini istri keluarga ada nafkahnya. Ini maksud daripada orang yang mampu. Artinya mampu itu kuasa. Nah, wa yadunnuna annahum yataqarrabuna ila Allah taala bihajji baitihi wa hum fi ghayatil bu'di anhu. Coba perhatikan. Orang yang tulak haji dengan cara nang kayak tadi. Model kisah napa jo orang tuh berharap lawan manusia aja jar. Haji aja kena anak bini ada aja nang menanggung akan kena urang jar berharap lawan urang. Berharapnya lawan urang. Enak aja kawan makan 4 jua makan kena di situ jar. Ilahnya kawan belanja nukar kismis kisah beparak-parak kayak kena kawaja jua ditukarakan kawan besango bagi kawan menyangui kisan oleh-oleh pulik. Nah orang ini menyangka bahwasanya ibadah haji tadi ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara nang kayak tadi nih. Menyangka banyak umum orang tuh menyangka bahwasanya ini parak lawan Allah, ini ibadah lawan Allah. Artinya behimat nih dalam hati artinya. Biar aja kada berduitan yang penting haji. Nah ini menyangka bahwasanya ini taqarrub ilallah. Menyangka bahwasanya ini dekat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah maka apa? Mereka menyangka bahwasanya dia berdekat diri kepada Allah taala dengan hajinya ke rumah Allah. Padahal apa? Wahum fi ghayatil bu'di anhu. Padahal orang yang berhaji dengan cara yang seperti ini benar-benar orang yang jauh dari Allah. Kada mengerti tata cara muamalah, kada mengerti tata cara slok beloknya, caranya, pintangannya nang mana beribadah itu nang bujur. Makanya bilanya kita beribadah itu dengan ilmu lawan kada beilmu itu kada mau sama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kedudukannya orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Berbeda. La yastawi fid dunya wala fil akhirah. Kada bakal sama kedudukannya di dunia dan di akhirat. Nah, li'annahum lam yadkhulul amr min babih. Kenapa orang tersebut dia jadi jauh dari Allah padahal casingnya berhaji. Casingnya orang tersebut beribadah karena orang tersebut dia tidak memasuki perintah Allah ini dari pintunya. Bahajinya jurang tuh ibaratnya lain lewat pintu, lewat lawang lain. Modelnya tuh nampak lewat lelongkang. Ulah lewat lelongkang masuk rumah. Orang nih Baitullah kan rumah umpamanya. Seharusnya kan kalau masuk itu caranya bujur harus lewat pintu kalau bertamu. Ada ini kada lewat lelongkang. Nah, ini mangil. Tahu mangil kan lah. Maling. Caranya salah. Caranya salah. Wa in kana hadza fil hajjil mafrud fa'lam annahu yakunu fil hajji alladhi laysa bimafrud a'dham harajan wa aksar tashdidan. Nah, padahal ini haji itulah. Haji ini kan diwajibkan. Haji ini kan diwajibkan nih. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Ya kalau
Nah, padahal orang tadi sudah masuk karakter batasan nang kada wajib dikarasinya nang kayak itu. Nah, mengarasi nang tidak orang nang tidak mampu tadi nya mengarasi itu sudah kada boleh. Kada mampu dikarasi bihimat umpamanya. Nah, itu sudah kada boleh. Apalagi umpamanya haji-haji nang kedua, ketiga, keempat, kelima, haji pertama sudah berharap aja lawan orang. Ini padahal sudah kadusah, ini orang ini berhaji. Karena berharap lawan makhluk itu ini macam-macam anak bini diserahkan lawan orang umpamanya. Nah, itu kena pulang haji kedua, haji ketiga, haji keempat umpamanya. Nah, haji kedua, haji ketiga ini, nah ini lebih berbahaya lagi ngarannya. Kenapa? Karena bahagian pertama ibaratnya itu kan bahagian yang menggugurkan kewajiban. Tapi kalau sudah kedua ini bukan wajib lagi, sudah sunnah aja. Wajib fil umr marrah, karena wajibnya pada satu kali saja seumur hidup. Kalau yang kedua ini umpamanya masih nang kayak itu aja kelakuan umpamanya, hendak berhaji umpamanya biar aja di kantong orang aja diharap duit orang aja makan umpamanya biarnya empat nang duduk aja umpamanya berharap lawan makhluk lain nang makam tajrid lagi lain pembahasannya. Nah, ini maginnya berbahaya nang kayak itu tadi. Lah a'zam harajan wa aktsar tashdidan, maka ini lebih lagi harusnya diperingati, lebih lagi harusnya untuk memahami. Nah, di sini wa kalamuna hadza fi haqqil ajiz ad-dha'if, maka pembahasan semua ini, nah pembahasan ini masuk dalam ranah orang-orang yang dhaif, masuk dalam bahagian orang-orang nang lemah, memang dananya kadada, duitnya dasar kadada. Nah, ini masuk nang tadi pembahasan tadi. Nah, wa ammal qawi al mustati, adapun orang yang kuat mustati', orang tersebut ada kemampuan, duit umpamanya berlebihan aja, duitnya berlebihan, kemudian sangu tulak nyata ada, berangkat bulik nyata ada, duitnya gasan tinggal di sana kada berharap lawan orang karena duit banyak. Limbah itu pulang anak bini ada aja ditinggali duit umpamanya 3 bulan umpamanya 100 juta umpamanya banyak akan. Gasan anak bini sekolah gasan ini gasan itu umpamanya karena orang ada duit 100 juta ya tinggali. Nah, maka apa? Wa amal qawi al mustati, adapun orang nang qawi kuat mustati, orang tersebut memang ada kemampuannya untuk berangkat ke sana, faqad dzakarna annahu yata'aqqad alaihi al mubadarah bi hajjatil islam, maka orang yang seperti ini hendaklah dia itu menyegerakan hajinya, jangan bertukar nang lain. Enak aja haji aja nukar mobil aja dulu aja. Iya kah? Kena aja dulu haji jar, nukar tanah dulu jar. Ada rumah ada aja, rumah ini ada aja nukar tanah dulu aja. Nah, di situ pindah murah aja. Padahal haji wajib mampunya ada, kekuasaannya ada. Nah, tapi apa? Digiring hawa, digiring keinginan. Nah, maka apa? Orang tersebut kalau dia memang mampu, hendaklah dia menyegerakan hajinya. Nang lain kena dulu haji nang wajib dulu. Nang wajib dulu. Kalau memang orang tadi mustati lah, kalau orang tadi memang mampu. Nah, arti kemampuan tadi kan sudah dijelaskan. Nah, summa yustahabbu lahu ba'da dzalika an la yatruka tatawwu bil hajj. Nah, kemudian setelah orang tersebut dia sudah melakukan nang wajib, sudah digawinya mubadarah, ada ongkos, ada duit, langsung aja nyembah haji orang tadi. Langsung aja. Nah, kemudian apa? Bagi orang nang mustati, banyak duitnya, banyak hartanya, maka apa? Nah, hendaklah orang tersebut ya, dia itu berhaji dan tidak meninggalkan haji yang sunnah. Sunnah orang ini bahaji.
Itu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Umar itu tiap tahun berhaji sidin. Tiap tahun berhaji. Pada neng ini benar sidin kada tulak nah. Karena ditutup orang kan. Ini aja kada tulak sidin. Nah, waktu ulun di sana setiap tahun datang bulan haji berhaji Habib Umar. Datang bulan haji berhaji. Karena apa? Karena dianjurkan bagi orang nang mustati tadi, nang wajib sudah gugur. Tapi apa? Orang yang memang mampu, banyak hartanya, ada kemampuan, itu sangat disunnahkan orang tersebut untuk berhaji lagi. Karena haji ini sunnah. Setelah nang wajib berhaji, tahun ini berhaji, umpamanya duitnya banyak, umpamanya ahlan wa sahlan. Awak sehat, awak mampu, umpamanya berhaji. Qala ba'dus salaf, maka sebagaimana yang dikatakan sebahagian para as-salafun as-salihun rahmatullahu alaihim, semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita terdahulu. Dikatakan apa? Aqallu dzalika an la tamurru alaihi khamsata awamin illa wa yahujju fi hajjatan. Jadi kalaunya umpamanya kita wajib sudah tegawi, nang wajib sudah tegawi, padahal kita ini mustati, banyak harta, banyak duit, orang sugih umpamanya, mampu puasa, awak sehat, jangan sampai ujar para salaf itu 5 tahun berlalu kita kada berhaji. 5 tahun lewat kita kada berhaji, 6 tahun ke 10 tahun, jangan mengke itu. Duit banyak, seharusnya kita ziarah kepada Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Duitnya banyak aja masa kada berhaji. Nah, jar salaf mengatakan bilanya kita mampu nang wajib sudah digawi, jangan sampai berlalu 5 tahun melainkan kita itu berangkat untuk berhaji. Berhaji, melihat di kampung Rasulullah, ziarah ke Madinah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu. Mudah-mudahan cepat umpamanya orang hendak berhaji kawa pulang tulakan dibuka. Ya Allah. Dimudahkan oleh Allah pulang. Jalannya. Waqad balagana 'anillahi ta'ala, karena sungguh telah sampai dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Qudsi maksudnya, inna abdan sahhahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi fil ma'ishati tamdi alaihi khamsatu a'wamin wa lam yafid alayya la mahrumun. Nah, karena ada dalam hadis Al-Qudsi, dalam hadis Al-Qudsi itu dikatakan, kata Allah mengatakan, inna abdan sahhahtu lahu jismahu. Ada hamba kata Allah yang mana aku sehatkan badannya. Hamba ini diberi sehat oleh Allah badannya. Wa wassa'tu alaihi fil ma'isyati, dan aku meluaskan ya dari segi kehidupannya, rezeki nyaman, luas, banyak duit. Ini Allah mengatakan. Ya. Tamdi alaihi khamsata a'wamin, berlalu bagi orang yang aku berikan badannya sehat, berlalu daripada orang yang aku luaskan kehidupannya dari rezeki, kehidupannya diberikan nyaman, berlalu ujar Allah 5 tahun. Apa? Walam yafid artinya dia tidak berziarah kemana? Ke rumah Allah, Ka'bah. Kada berhaji maksudnya. Maka apa? Alayya la mahrumun. Bagiku orang tersebut adalah orang yang kalau bahasa kita itu la mahrumun, orang yang diharamkan. Orang yang diharamkan. Diharamkan daripada apa? Diharamkan daripada ampunan Allah. Diharamkan daripada apa? Daripada rahmatnya Allah yang turun pada hari-hari haji, bulan-bulan haji tersebut. Diharamkan dari ibadah-ibadah yang mulia, ibadah-ibadah orang soleh, ibadah-ibadah orang yang mulia. Sudah badan sehat saja ujar Allah diberikan, kemudian apa? Kehidupan luas saja, sakanya kada menziarahi aku ujar Allah. Ini bagi aku orang yang diharamkan ini.
tertutup modalnya ampunan Allah, rahmatnya Allah, syiar-syiarnya orang-orang soleh yang melakukan haji. Nah, kita kan hendak nih masuk dari daerah sini yang dikatakan alayya la mahrumun, bagiku dia adalah orang yang mahrum, ujar Allah. Nah, duit ada banyak itu ini macam-macam pada mobil bersusun aja Alphard, apalagi Mercy itu ini macam-macam. Bahaji kada menziarahi Allah kada, rezeki Allah memberi rezeki luas tapi kada mau bahaji. Lewat mamanya berapa tahun kada bahaji juga. Nah, ini dari segi haji yang sunnah. Tapi kalau segi haji yang wajib, harus orang tersebut ada rezekinya cukup langsung gawi. Nah, langsung laksanakan. Ya. Nah, qultu wa innama yanbaghi lil muslim al qadir al istikthar min al hajj. Nah, maka aku kata Abi Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, apa kata beliau? Nah, sepantasnya bagi orang muslim itu yang mampu, muslim yang mampu itu kata beliau al-ikhtithar minal hajj, dia memperbanyak haji. Mampu banyak ibadah haji, ujar Sidin. Kuasa aja banyak ibadah haji, duit banyak apa banyak? Lima fihi min ta'zimi li hurmatillahi wa sya'airihi allati ta'zimuha min taqwal qulub. Kenapa orang tadi dianjurkan nih orang nang mampu tadi dianjurkan banyak bahaji. Kenapa? Karena tujuannya itu kita melihati bahwasanya kalau kita menggawi rukun Islam, bahagian rukun Islam itu, kalau kita menggawi itu termasuk artinya menghormati, termasuk menghormati, termasuk mengagungkan syariatnya Allah ini, termasuk menghormati, termasuk mengagungkan atas syariatnya Allah, yang mana syariatnya Allah itu apabila kita agungkan dengan menggawi itu termasuk ketakwaan yang ada di dalam hati. Artinya bilanya kita nih berduit jadi orang nang sugih, jadi orang nang masya Allah diberikan Allah sehat awak, rezeki luas, bahaji terus. Artinya bahajinya nih itu tulak ingatakan pulang tujuannya mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan syariat Allah dan dianjurkan sunnah. Lain nang modal nang begaya-gayaan atau baharat-haratan bahaji tiap tahun. Si anu tuh dia bahaji tiap tahun, ya aku bahaji tiap tahun ya. Ada juga rencak, ada orang modal nang ke ini bahaji tiap tahun, bahajinya tulak semata-mata anak dikiawa haji aja, anak dikiawa haji. Nah begarang haji itu apa? Haji itu ibaratnya ada usah ada perlu juga nang titel haji itu intinya tertulis di sisi Allah. Ada perlu juga nang ibaratnya nang bahaji haji itu adat buan kita aja nang kayak itu. Ada juga umpamanya sudah bulik haji, mbak bulik haji sekalinya mbak dikiau kawan Udin umpamanya ngarannya. Misal Udin umpamanya ngarannya. Sekalinya si Udin bulik haji, dikiau orang Udin aja merangut. Kenapa ikem aja? Aku bahaji semalam aja. Bakal dikiau haji aja. Soalnya bahaji nak dikiau haji aja. Duit banyak apa macam-macam, tiap tahun bahaji, tiap anu berumrah. Artinya tujuannya hati-hati juga. Kalau kita bahaji yang sunnah, umrah yang sunnah, umpamanya ingat ta'zim li hurmatillah, mengagungkan dan menghormati syariatnya Allah. Karena mengagungkan syariat Allah termasuk takwa yang ada dalam hati. Walima fihi minal fadal, dan apa-apa yang ada keutamaan daripada berhaji tersebut dan berumrah tersebut. Allazi waradat bil akhbar, yang mana telah diriwayatkan daripada kabar-kabar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihadi al-hajj. Seabdal-abdal jihad itu berhaji. Orang haji itu kayak orang jihad. Orang jihad meninggalkan rumah membela agama Allah. Orang jihad keluar meninggalkan keluarganya.
Orang jihad meninggalkan sahabat-sahabatnya. Orang nang berperang kayak itu juga. Orang jihad nang kayak itu juga. Keluarga ditinggalkan, harta ditinggalkan, apalagi kekawanan orang di kampung. Nah orang jihad tuh nang kayak itu. Nabi bersabda apa? Afdalul jihad al-hajj. Afdalnya jihad itu berhaji. Ada hadisnya itu dikatakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal hajja yahdimu ma qablahu." Bahwasanya haji itu meruntuhkan apa yang sebelumnya. Nah, jadi dosa-dosa itu nang halus-halus habis tahamburan dapatnya haji tadi. Umrah, nah itu juga menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Bersih bilanya orang berhaji, bilanya umrah itu. Lah, bersih. Ai minadz dzunub, maksudnya daripada dosa. Ya, tapi yang dimaksud dosa di sini hadza mahmul 'indal muhaqqiqin 'ala sagairid dzunub muta'alliqa bihaqqillahi ta'ala. Nah, ini artinya yang dimaksud dihancurkan, dirobohkan dosa itu minas sagair, yaitu dosa-dosa nang kecil dari hak-haknya Allah. Badusta kita umpamanya. Ada tegawi nang kada baik ka umpamanya. Nah, ini dosa nang kayak ini hambur nih dapatnya haji, dapatnya umrah. Amal kabair fala yukaffiruha illa bitaubah. Adapun kabair, doa-dosa besar itu tidak akan terhapus kecuali dengan taubat. Artinya bilangnya kita ke sana itu artinya kita tuh niat bertobat biar habis dosa-dosa yang ganal juga. Minta maaf lawan Allah jadi bersih. Nah, jadi bersih. Nah, jadi bilangnya niat tulak tuh niat taubat apa macam-macam. Jadi supaya bersih bujur-bujur umrah tuh boleh, supaya haji itu umpamanya benar-benar menghabiskan dosa-dosa kita sabarataan. Nah, kalau habis ganal habis dengan niat juga bertobat kepada Allah. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Ada juga riwayat mengatakan, siapa orang yang tidak yarfuth, yang tidak yafsuq saat dia itu berhaji, maka apa? Kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Maka dia itu bilanya kada menggawi apa jurang tu rafas, tidak menggawi al-fusuk. Rafas wal fusuk. Bila orang kada menggawi dua ini saat berumrah, saat berhaji, maka apa? Dia manfaatnya, faidahnya seperti orang yang baru lahir. Kayak orang hanya lahir kayak Pak, berasi dosa kadada, napa kadada. Asal orang tadi napa digiringi juga lawan taubat ditambahi. Nah, berasih banar tuh bila orang kayak itu. Warafs wal fusuk, arti rafas dan fusuk itu apa? Syai'an jami'an lil aqwal wal af'al gabihah. Itu sama aja seperti ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek, itu ngarannya rafas wal fusuk. Bilanya orang kalau meninggalkan rafas wal fusuk, ucapan yang jelek dijaga, perbuatan yang kada baik dijaga, benar-benar dijaga dari perbuatan dosa. Artinya saat melanggawi umrah, saat menggawi haji, kada menggawi dosa, berdusta kada, memandang haram kada, mendengar yang kada baik kada, gawiannya ibadah, anggota di bawah ibadah hati selalu dijaga. Maka apa? Ini dapat orang tadi nang kaya kharaja kayaumi waladat ummuh. Dia akan dapat seperti masa di mana dia dikeluarkan ibunya, berasih. Tambahi taubatnya juga tadi, jangan kada ingat. Nah itu artinya orang nang kada rafas, kada fusuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, al umrah ilal umrah kafaratun lima bainahunna. Umrah dengan umrah, tahun ini umrah, tahun kena umrah pulang, itu diampuni Allah dosa. Di antaranya itu. Wal hajju mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur, haji nang bujur-bujur diterima oleh Allah, laisal jazaa illal jannah, kada ada lagi balasannya selain surga Allah aja lagi. Allah membalas lawan surga lawan haji yang mabrur. Artinya haji nang mabrur alladzi la yukhalituhul izim,
Yang mana haji itu kada ada begawi dosa sama sekali, itu ngarannya mabrur. Namanya begawi dosa ada mabrur ngarannya. Nah, bisa sikutan kali hatan apa tuh? Hajar Aswad bakasan, wah ini aja takut jorang dihiga. Top, kada mau nongka itu bahaya bakarasan. Amun kanya kada kau mencium Hajar Aswad sudah salam min ba'id. Mulai jauh aja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Aduh, senang bakarasan behimat tuh makruh hukumnya. Lain memang dasar lampang. Ada kita kadang-kadang bakarasan. Ada tahwe artinya siapa habis, ada pepaco orang lain ihram macam-macam. Nah itu jangan namanya bakarasan. Lain bapaknya memang dasar mudah jalannya. Ayo jangan babakarasan, bahasa sikutan lawan kawan, lawan saudara muslim yang lain macam-macam. Kan orang negara di situ. Nah kada usah kita bakarasan dan jangan ma'tirat lawan orang yang bakarasan. Kita sudah tahu ilmunya kada usah bakarasan bapaknya. Melihat orang pindah bakarasan, ini kada ada ilmu. Nah, lain pulang hati-hati bisa kada mabrur pulang umrahnya kita. Bisa kada mabrur pulang hajinya kita. Nah, itu. Jadi harus kita paham dalam masalah segi yang ada di sini. Wa qala alaihi salatu wassalam birrul haji it'amut ta'ami wal linul qalam. Bagusnya haji, perbuatan baik saat haji, it'amut ta'am, memberi orang makan. Ya katakan tulak nih banyak kakawanan dihiga kiri kanan, mau pang bahaji makan sorangan aja lah, jangan. Bagi lawan kawan dihiga, orang bahari itu tulak unta, apa macam-macam. Maulah makan dibuncu seorangan aja. Nah, kada mau birnya amal solehnya orang bahaji, it'amut ta'am, memberi orang makan. Walinul kalam, dan bepender nang lembut-lembut, jangan kuciak-kuciak, jangan macam-macam, jangan kasar. Ini termasuk yang diajarkan Nabi supaya haji mabrur, umrohnya kita tuh makbul. Waqala alaihi salatu wassalam, terakhir Nabi SAW bersabda, al-hujjat wal ummaru wafdullah. Orang nang bahaji, orang yang umrah, maka apa? Wafdullah, tamunya Allah, undangannya Allah. Makanya ishtahar ujar ulama fi al-sidatin nas annal ummar wal hujjat, bahwasanya orang nang berumrah, orang haji itu tamunya Allah, belum diundang lagi jauh oleh Allah aja. Itu memang ada hadisnya nang kayak itu, ada riwayat nang kayak itu. Karena dikatakan apa? Al-hujjatu wal ummaru wafdullah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu adalah tamunya Allah, wafdullah. Idza sa'ala atu, apabila dia minta lawan Allah, Allah akan memberikannya. Orang berhaji, orang berumrah dikabulkan doanya, mustajab. Wa idza da'u ujibu, apabila dia berdoa dia dijawab doanya, minta diberi sama Allah. Wa in anfaqu ukhlifa lahum, ingat apabila dia berinfak, itu orang nang haji berinfak itu kena diganti oleh Allah. Nah, ini kita yakin di sini hadis Nabi. Ya berinfak di Mekah, berinfak lawan jiran Nabi di Madinah tuh jiran Nabi ngarannya. Orang nang di sekeliling Nabi itu berinfak. Karena ada jadi ganti Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, jadi ilmu yang barokah, menjadi bekal kepada kita untuk menuju negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kita semua untuk melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan cahaya kepada hati kita, Allah berikan ketenangan kepada hati kita, Allah hilangkan segala kesempitan, kesusahan dan apa-apa yang mengganjal, yang tidak mengenakkan di dalam batin dan zahirnya kita. Wa ala hadin niyatil qaniyatis salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.